Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Razza dari jurusan Tadris Biologi Yayasan Syekh Nur Yutir Cirebon semester 4. Video kali ini diunggah untuk memenuhi tugas praktik ibadah tentang mawaris atau hukum waris. Kata mawaris yaitu diambil dari bahasa Arab mawaris, bentuk jamak dari al-miras atau bentuk masdar dari waritsa yaritsu irsan miratsan yang semakna dengan yang berarti harta peninggalan, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal. Mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, lalu siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu, serta berapa bagian masing-masing. Kemudian ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Quran dapat dijumpai, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ja'alna mawaliya mimma taraka walidani wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'athuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahid, yang artinya, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka baginya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian rukun dan syarat kewarisan Islam, yaitu pada rukun waris itu sendiri merupakan sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun waris itu ada 3, yaitu al-muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmi, sesuatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab. Rukun waris yang kedua yaitu al-waris, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang. Rukun waris yang ketiga yaitu al-maurus, yaitu harta waris yang menjadi warisan sebagaimana ulama faraid menyebutkan dengan miras atau irs. Kemudian ada syarat-syarat waris, diantaranya yaitu meninggalnya yang mewariskan. Syarat waris yang kedua yaitu ahli waris masih hidup. Kemudian ada sebab-sebab waris, diantaranya itu hubungan perkawinan, kemudian ada hubungan kekerabatan, ada hubungan wala, yaitu yang berarti tetapnya hukum syara karena pembebasan budak, atau kerabatan menurut hukum Islam yang dapat timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Ahli waris dari laki-laki adalah yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ada ayah, yang keempat kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kelima ada saudara laki-laki, yang keenam ada anak laki-laki dan saudara laki-laki atau keponakan walaupun jauh seperti anak dari keponakan. Yang ketujuh yaitu ada paman. Yang kedelapan ada anak laki-laki dari paman atau sepupu. Yang ke-9 yaitu ada suami, dan yang ke-10 yaitu bekas budak lelaki yang dimerdekakan. Kemudian ahli waris dari perempuan yaitu ada 7. Yang pertama itu anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga ada ibu, yang keempat ada nenek, dan seterusnya ke atas. Yang kelima ada saudara perempuan, yang keenam ada istri, yang ketujuh bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Kemudian hak waris yang tidak bisa gugur, yaitu yang pertama ada suami, yang kedua ada istri, yang
ayah dan ibu, yang ketiga ada anak kandung atau anak laki-laki atau perempuan. Kemudian yang tidak mendapatkan waris yaitu ada 7. Yang pertama itu 1 budak laki-laki maupun perempuan. Yang kedua ada budak yang merdeka karena kematian tuannya. Yang ketiga ada budak wanita yang disetubuhi tuannya dan melahirkan anak dari tuannya. Yang keempat ada budak yang merdeka karena berjanji membayarkan kompensasi tertentu pada majikannya. Kemudian yang kelima yaitu pembunuh yang membunuh orang yang memberi waris. Yang keenam itu orang yang murtad. Yang ketujuh berbeda agama. Lalu ada aswaba, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan kepada aswabul furud, yaitu urutan aswaba yang dari yang paling dekat, yaitu yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua anak dari anak laki-laki atau cucu, yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima ada saudara laki-laki seayah dan seibu, yang keenam ada saudara laki-laki seayah, yang ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu atau keponakan. Yang kedelapan itu ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang kesembilan ada paman, 10 anak paman atau sepupu, dan yang 11 itu jika tidak didapati aswabah baru beralih ke bekas budak yang dimerdekakan. Kemudian aswabul furud yaitu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitabullah. Nah, kadar waris untuk aswabul furud itu ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 2/3, ada 1/3, dan 1/6. Nah, sebagai salah satu contoh bahwa hukum waris, contohnya itu ada seseorang yang meninggalkan warisan pada ayah, ibu, istri, dan 3 orang anaknya, yaitu 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Untuk pembagiannya adalah ayah dan ibu itu mendapatkan 1/6 karena pewaris memiliki anak, sedangkan untuk istrinya itu mendapatkan bagian 1/8. Kemudian sisanya akan diberikan pada anak-anaknya, yaitu dengan sistem pembagiannya itu bahwa anak laki-laki bagiannya lebih besar dari anak perempuan dengan perbandingan yaitu 2:1.